Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVMU, khususnya adik-adik pelajar yang soleh dan soleha, bertemu kembali bersama kakak dalam waktu Indonesia Belajar. Dalam pembelajaran kemuhammadiyahan, masih dalam tema pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah bagian 2. Pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah di bagian 2 ini, yang pertama kita akan mencoba tentang Islam dalam atau pandangan Islam tentang kehidupan. Di sini kita tahu bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasul sebagai hidayah dan rahmat Allah bagi umat manusia sepanjang masa. Kemudian yang menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual, duniawi dan ukhrawi. Agama Islam yakni agama Islam yang dibawa oleh Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman ialah ajaran yang diturunkan Allah yang tercantum dalam Al-Quran dan sunnah Nabi yang sahih, ya, berupa perintah-perintah, di dalamnya ada larangan-larangan dan petunjuk-petunjuk untuk kebaikan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Kemudian ajaran Islam ini bersifat menyeluruh, yang satu dengan yang lainnya tidak bisa dipisah-pisahkan, meliputi bidang akidah, akhlak, ibadah, kemudian muamalah duniawiyah. Itulah sekilas tentang pandangan Islam tentang kehidupan dalam bagian kedua di pandangan hidup, pedoman hidup Islam warga Muhammadiyah ini. Islam adalah agama untuk penyerahan diri semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini bagaimana kita dalam agama Islam itu tahu bahwa agama yang sesuai dengan fitrah manusia, agama yang menjadi petunjuk bagi manusia, agama yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan manusia dengan sesama manusia. Sudah lengkap sekali dalam Islam ini, dan agama yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Islam satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah dan agama yang sempurna. Inna dina indallahil Islam. Kemudian wa may yabtaghi ghairal Islam dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di sini dikatakan bahwa sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah itu adalah agama Islam. Dan barang siapa, dalam ayat lain dikatakan, yang menganut agama selain Islam, maka tidak akan diterima daripadanya dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Baiklah adik-adik pelajar yang soleh dan soleha, selanjutnya kita coba bahas sekilas-sekilas saja karena waktu kita yang terbatas. Kita langsung saja kepada bagian ketiga dari pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah ini, yaitu tentang kehidupan Islami warga Muhammadiyah. Nah, yang pertama yaitu kehidupan pribadi. Setiap warga Muhammadiyah harus memiliki prinsip hidup dan kesadaran imani berupa tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar, ikhlas dan penuh dengan ketundukan sehingga terpancar sebagai ibadur rahman, artinya hamba yang penuh dengan kasih sayang, yang menjalani kehidupan dengan benar-benar menjadi mukmin, muslim dan muttaqin dan muhsin yang paripurna. Di sana menjadi mukmin, seorang yang beriman, kemudian menjadi seorang muslim, seorang yang bisa berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian muttaqin, seorang yang bertakwa, dan muhsin,
seorang yang senantiasa berbuat dan menebar kebaikan yang paripurna. Nah, itulah dalam akidah. Kemudian masih dalam akidah, setiap warga Muhammadiyah wajib menjadikan iman dan tauhid sebagai sumber seluruh kegiatan hidup. Tidak boleh mengingkari keimanan berdasarkan tauhid itu dan tetap menjauhi serta menolak syirik, tahayul, bid'ah dan khurafat yang menodai iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masih dalam kehidupan pribadi, dalam akidah. Kita harus berprinsip hidup dan kesadaran imani berupa tauhid kepada Allah. Kemudian kita harus menjadikan iman dan tauhid sebagai sumber dari seluruh kehidupan, sehingga terbebas atau bersih dari hal-hal yang menodainya berupa kesyirikan-kesyirikan, baik syirik yang disengaja atau mungkin kita tidak sengaja di dalamnya. Kita bersihkan semua yang menodai keimanan dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesyirikan itu akan menyebabkan penyesalan yang tiada akhir dalam diri kita. Kita menyesal bagaimana tidak akan mendapat ampunan Allah. Kemudian dengan kesyirikan bagaimana kita akan hidup lebih tersesat dan lebih sengsara. Nah, kemudian dalam bidang akhlak, masih dalam kehidupan pribadi. Dalam bidang akhlak, setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW, mempraktekkan akhlak mulia sehingga lagi-lagi menjadi uswatun hasanah atau suri tauladan yang diteladani oleh sesama, berupa sifat-sifat mulia Nabi, sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Waktu Indonesia Belajar akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa TVmu, kembali bersama saya dalam Waktu Indonesia Belajar. Masih dalam pembelajaran kemuhammadiyahan dengan tema pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Masih dalam kehidupan Islami warga Muhammadiyah, dalam kehidupan pribadi yang menyangkut bidang akhlak. Sini dikatakan bahwa setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW dalam mempraktekkan akhlak mulia sehingga menjadi uswah hasanah yang diteladani dengan sifat-sifat mulianya dari mulai sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Kemudian masih dalam akhlak, setiap warga Muhammadiyah dalam melakukan amal dan kegiatan hidup harus senantiasa didasarkan kepada niat yang ikhlas dalam wujud amal soleh dan ihsan. Ihsan itu ya kebaikan serta menjauhkan diri dari perilaku riya, sombong, israf atau berlebihan, fasad, fahsya, dan munkar. Jadi dituntut warga Muhammadiyah itu untuk melakukan amal yang didasarkan dengan niat yang ikhlas, jauh dari perilaku-perilaku yang menodai keikhlasan itu, seperti kesombongan dan lain-lain, ujub, riya, sum'ah, dan lain-lain. Masih dalam bidang akhlak, setiap warga Muhammadiyah juga dituntut untuk menunjukkan akhlak yang mulia atau akhlakul karimah, sehingga disukai dan diteladani oleh siapapun, dan menjauhkan diri dari akhlak yang tercela yang membuat dibenci oleh manusia. Akhlak mulia akan menawan laksana bunga yang mekar, indah dipandang, sehingga orang pada tertarik. Tetapi akhlak mazmumah atau akhlak tercela itu hanya akan menebar kebencian
dan permusuhan satu sama lain. Masih dalam akhlak, setiap warga Muhammadiyah dimanapun bekerja dan menunaikan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari harus benar-benar menjauhkan diri dari perbuatan korupsi dan kolusi serta praktek-praktek buruk lainnya yang merugikan hak-hak publik ininya dan membawa kehancuran dalam kehidupan di dunia ini. Perilaku korupsi, perilaku yang mengambil hak orang lain yang bukan haknya. Kemudian mentang-mentang ada kesempatan kita melakukannya. Walaupun tidak ada orang di sekitar itu, tapi warga Muhammadiyah akan merasakan ada yang maha melihat, yang maha menatap, dan dia akan selalu berbuat dengan nurani dan kejujurannya itu, tidak berani untuk melakukan yang tidak benar. Karena Allah Maha melihat akan mencatat. Insya Allah dalam bidang akhlak Muhammadiyah akan memegang prinsip-prinsip seperti itu. Tidak akan pernah mengambil hak milik orang lain walaupun sedikit. Tapi dia akan menikmati apa yang menjadi rezekinya dan tak lupa untuk berbagi kepada sesamanya. Kemudian yang ketiga, dalam bidang ibadah. Setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk senantiasa membersihkan jiwa atau hati ke arah terbentuknya pribadi yang muttaqin. Muttaqin itu apa? Pribadi yang bertakwa, ya. Dengan beribadah yang tekun dan menjauhkan diri dari nafsu yang buruk, sehingga terpancar kepribadian yang soleh yang menghadirkan kedamaian dan kemanfaatan bagi diri dan sesamanya. Ini dengan beribadah yang tekun, kenapa kita harus menjauhkan dari perilaku yang buruk? Karena perilaku yang buruk itu akan menghambat seseorang untuk beribadah. Dosa-dosa yang dilakukan biasanya untuk memperberat langkahnya untuk mengabdi kepada Allah. Akan mempersulit dirinya dalam pengabdian. Justru akan menjadi godaan bagi dirinya untuk tidak berbuat yang baik. Artinya selalu yang terpikir itu salah dan salah. Makanya hati-hati, jauhi perilaku yang buruk, nafsu yang buruk. Sebagai pengekor syahwat yang bisa menjadikan diri kita berat untuk beramal soleh. Menjauhkan diri kita dari seorang muttaqin. Kemudian yang kedua, masih dalam ibadah, setiap warga Muhammadiyah itu melaksanakan ibadah mahdhah dengan sebaik-baiknya dan menghidup suburkan amal nawafil. Yang dimaksud adalah ibadah sunnah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW serta menghiasi diri dengan iman yang kokoh, ilmu yang luas, amal soleh yang tulus, sehingga tercermin dalam kehidupan dan tingkah laku yang terpuji. Masya Allah. Itulah sikap Muhammadiyah dalam beribadah. Kemudian yang tak kalah pentingnya lagi dalam bidang muamalah duniawiyah. Kita harus tahu bahwa dalam bidang muamalah duniawiyah, Muhammadiyah ini, setiap warga Muhammadiyah harus selalu menyadari dirinya sebagai abdi, sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi ini. Sehingga memandang dan menyikapi kehidupan dunia secara aktif dan positif. Serta tidak menjauhkan diri dari pergumulan kehidupan dengan landasan iman, Islam dan ihsan dalam arti berakhlakul karimah. Itulah sikap Muhammadiyah. Yang pertama, warga Muhammadiyah yang pertama dalam muamalah duniawiyah. Bergaul dengan baik, kemudian menyikapi kehidupan dengan aktif dan juga positif. Jangan kemana-mana, Waktu Indonesia Belajar akan kembali setelah yang satu ini.
Pemirsa TVmu, kembali bersama kakak dalam waktu Indonesia belajar. Dalam pembelajaran kemuhammadiyahan masih dengan tema kehidupan Islami warga Muhammadiyah. Kehidupan Islami atau pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah ini dalam kehidupan pribadi. Bagaimana dalam berakidah, kemudian bagaimana dalam berakhlak, bagaimana warga Muhammadiyah dalam beribadah, dan bagaimana Muhammadiyah dalam bermuamalah. Semua ada pedomannya, ada tuntunannya. Insya Allah apa yang disampaikan di pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah ini akan dikupas tuntas melalui dalil-dalil Quran, ayat-ayat Al-Quran, dan tentunya hadis atau sunnah yang sahih, sehingga jadi pedoman untuk warga Muhammadiyah. Selanjutnya kita beralih kepada kehidupan dalam keluarga. Kalau tadi kita dalam kehidupan pribadi, sekarang kita dalam kehidupan keluarga. Dalam kehidupan keluarga, keluarga merupakan tiang utama kehidupan umat dan bangsa sebagai tempat sosialisasi nilai-nilai yang paling intensif dan menentukan. Karenanya menjadi kewajiban setiap anggota Muhammadiyah untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang dikenal dengan keluarga sakinah. Kenapa demikian? Karena keluarga merupakan tonggak utama untuk mewujudkan kekuatan masyarakat. Keluarga yang kuat maka akan menciptakan masyarakat yang kuat. Apabila dalam keluarga sudah kuat keimanannya, maka akan terwujud masyarakat yang kuat keimanannya. Kemudian yang tertib ibadahnya, kemudian yang indah akhlaknya, kemudian tertib dalam muamalahnya. Dari keluarga lah kita bermula. Karena itu, marilah kita ciptakan keluarga-keluarga yang bisa menjadikan masyarakat menjadi masyarakat yang kuat untuk negeri yang subur makmur, yang baldah thayyibah wa rabbun ghafur. Kemudian keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah dituntut untuk benar-benar dapat mewujudkan keluarga sakinah yang terkait dengan pembentukan gerakan jamaah dan dakwah jamaah menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Betapa dijunjung tinggi kehidupan jamaah dalam keluarga ini. Diajarkan insya Allah dalam kehidupan cara berkeluarga yang baik, kemudian keluarga yang sakinah, bagaimana sopan santun di dalamnya. Kemudian ada gerakan jamaah, gerakan bersama, dan gerakan dakwah jamaah yang akan sosialisasikan dalam keluarga kita. Kemudian fungsi keluarga. Keluarga di lingkungan Muhammadiyah perlu difungsikan perlu difungsikan selain dalam mensosialisasikan nilai-nilai ajaran Islam, juga melaksanakan fungsi kaderisasi sehingga anak-anak tumbuh menjadi generasi Muslim Muhammadiyah yang dapat menjadi pelangsung dan penyempurna gerakan dakwah di kemudian hari. Disinilah fungsi keluarga. Tanamkan nilai-nilai kemuhammadiyahan dalam keluarga kita. Sehingga dalam keluarga apabila sudah tumbuh nilai-nilai Muhammadiyahnya, maka di sana akan ada kader persyarikatan, kader umat yang siap pakai, yang siap melanjutkan estafeta perjuangan bapak-bapak kita di Muhammadiyah. Kemudian keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah dituntut keteladanan, lagi-lagi keteladanan dan uswah hasanah atau uswah hasanah. Kenapa seperti itu? Karena keteladanan ini merupakan cara yang sangat-sangat mujarab untuk lancarnya sebuah dakwah. Untuk dinamika perjalanan dakwah ini dengan uswah hasanah, itu adalah kunci suksesnya. Karena dengan bicara itu hanya sebagiannya saja, sebagian kecil. Nah, ini uswah hasanah dalam mempraktikkan kehidupan yang Islami, yakni tertanamnya ihsan atau kebaikan dan bergaul dengan ma'ruf, yang saling mengasihi, menghormati hak hidup anak, saling menghargai, menghormati anggota keluarga,
memberikan pendidikan akhlak yang mulia secara paripurna, menjauhkan segenap anggota keluarga dari bencana siksa neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Akan tercipta keluarga yang indah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Di sana keluarga yang penuh dengan kasih sayang, keluarga Islami, keluarga yang setiap harinya tidak pernah meninggalkan ibadah, selalu dipoles dengan akhlak yang indah. Kemudian aktivitas keluarga, ini yang harus diperhatikan. Selanjutnya tentang kedudukan keluarga, fungsi keluarga, dan aktivitas keluarga. Nah, ini di tengah arus media yang sangat dahsyat pada zaman now atau zaman sekarang ini, keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah kian dituntut perhatian dan kesungguhan dalam mendidik anak-anak. Bagaimana saling mengingatkan, saling memberi nasihat supaya tidak ada pengaruh-pengaruh negatif dari media-media yang sekarang begitu bombastis lah, media-media sosial yang seolah tidak ada aturan di dalamnya. Itu sangat berbahaya apabila kita tidak bisa menyaringnya. Untuk itu sudah jadi kewajiban bersama aktivitas keluarga ini untuk bisa saling menasihati, saling memperhatikan satu sama lain, sehingga tidak terpengaruh oleh pengaruh negatif dari media-media yang ada, insya Allah. Pemirsa TVmu, khususnya adik-adik pelajar yang soleh dan soleha, pembahasan pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah ini sangat panjang dan memang memerlukan waktu yang sangat panjang, karena di dalamnya banyak sekali pembelajaran yang sangat berharga bagi kita. Tapi walaupun disampaikan hanya sebagian kecil saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan tentunya terus gali dan baca lebih dalam lagi pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah sebagai pembelajaran dari kemuhammadiyahan. Semoga sukses jadi anak yang soleh dan solehah. Waktu Indonesia Belajar kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa di episode selanjutnya dalam Waktu Indonesia Belajar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.